Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Pig. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Lan Claude mengulurkan tangannya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelan kata-kata itu lagi. Melihat orang-orang itu mengejar Yangke ke dalam hutan. Di sisi lain, Du Yishuang dari geng angin dan hujan yang akan membantu Yangke, tetapi dihentikan oleh Fang Ziki. Kakak Fang, dia menyelamatkan saya beberapa hari yang lalu. Du Yishuang berkata dengan cemas. Jangan khawatir tentang urusan orang lain. Tapi, Fang Ziki menatapnya dengan dingin dan berkata kepada dua saudari junior di sampingnya. Lihat dia, jangan biarkan dia lewat. Ya. Kemudian kedua saudari junior itu dengan cepat menggenggam lengan Du Yishuang dari kiri ke kanan. Fang Ziki melirik ke arah di mana Yangke menghilang dengan penuh minat, lalu melihat ke sisi si Hong Chen dan berkata dengan lembut, masih ada perselisihan internal di sini dan pavilion surga tidak lebih dari itu. Du Yishuang berjuang tanpa henti, tetapi dia masih tidak bisa menyingkirkan dirinya sendiri. Yuan tidak tahan dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, meskipun dia hanya berada di lantai 7 Yuanke, dia selalu memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Dalam beberapa hari ini, mungkin dia bukan orang yang menderita kali ini. Apakah Anda yakin? Du Yishuang menyerah, berjuang dan bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu, itu hanya intuisi. Yuan menjawab dengan ringan, karena intuisi ini dia tidak memprovokasi Yangke akhir-akhir ini. Di hutan, Yangke berlari kencang. Ada banyak sosok di belakangnya, pakaian mereka berkibar dan suara Neyong terdengar. Yangke, karena kita berasal dari sekte yang sama dan ada persahabatan, sebaiknya Anda menyerah dengan patuh. Itu juga bisa menyelamatkan Anda dari penderitaan. Jika tidak, Anda tidak akan merasa lebih baik. Omong kosong. Yangke mencibir. Aku tidak berteman dengan Anda. Oke, itu yang Anda katakan. Nengyong tampak marah kemudian berteriak lagi. Saudaraku, anak ini mendapat satu set seni bela diri tingkat tinggi, tingkat bumi. Beberapa hari yang lalu, jika Anda menangkapnya dan memaksanya untuk mengetahui metode kultivasi dari keterampilan bela diri itu, kita semua akan mendapat manfaat. Apa? Seni bela diri tingkat atas, tingkat bumi? Seru seseorang. Mata serakah langsung meledak, meskipun mereka telah memperoleh banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Tetapi karena ada banyak orang yang berkumpul bersama, tidak banyak manfaatnya membagi mereka secara merata. Sekarang, mendengar bahwa Yangke mendapatkan satu set seni bela diri tingkat tinggi, siapa yang tidak akan iri? Segera kecepatan orang yang mengejar tiba-tiba meningkat pesat, dan jarak antara mereka dan Yangke tiba-tiba diperpendek. Yangke, Anda masih harus bertarung di sudut, teriak seseorang. Sambil mengayunkan pedang, cahaya pedang itu seperti awan, seperti kilat, dan langsung menuju ke punggung Yangke. Merasakan krisis, Yangke mengelak dengan tergesa-gesa, tetapi langkah kakinya tidak stabil, dan serangan lain datang. Berguling di tempat dan hindari pukulan kedua. Saat dia berdiri lagi, ekspresi Yangke menjadi dingin. Sekarang dia telah dikelilingi oleh beberapa orang yang mengejarnya. Selain Nengyong, ada 4 lagi. Meskipun keempat orang ini semuanya berasal dari alam pneumatik, mereka semua lebih kuat dari Neyong. Sekarang kelimanya membentuk lingkaran, mengelilingi Yangke dan semua memandangnya dengan seringnya. Neyong tersenyum sangat bahagia, menatap Yangke dengan ragu dan dia berkata, Saudara muda Yang, Anda telah memanjakan saya, tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa Anda akan memiliki momen ini? Apakah baik mengintip seorang wanita yang sedang mandi? Yangke mendengus dingin. Neyong tersipu. Hal semacam ini benar-benar tak tahu malu.
Mendengar itu, bahkan 4 orang yang mengejarnya memberinya tatapan penuh arti, membuat wajahnya semakin malu. Orang di sebelah kiri menarik pandangannya, terbatuk keringan dan berkata, "Yangke, Anda adalah saudara junior kami dan kami tidak akan mengambil nyawa Anda. Jadi Anda sebaiknya dengan patuh memberitahumu metode kultivasi dari keterampilan bela diri itu. Dan kami akan membawa Anda kembali untuk melihat kakak senior. Dan kemudian kami akan membantu Anda dengan beberapa kata yang baik. Mungkin kakak senior Xie akan memaafkan pelanggaran Anda kali ini." "Saya menghargai kebaikan kakak senior." Yangke merasakan tekanan dari 5 orang-orang. Kemauan yang pantang menyerah dan kesombongan di dadanya berguling dan bergejolak dengan ekspresi tenang. "Tapi jika kamu ingin mengambil barang-barang saya, Anda bisa mengambilnya sendiri." Seseorang di sebelah kanan berteriak dengan marah. "Bersulang, jangan makan dan makan anggur yang enak. Jangan berpikir bahwa kami tidak akan melakukan apapun pada Anda karena Anda berasal dari sekte yang sama. Menyinggung kakak laki-laki, Anda hanya akan mati. Bahkan jika Anda terbunuh di sini, tidak ada yang akan melakukannya untuk Anda. Maju!" Di antara kelimanya, Neyong berseteru dengan Yangke dan dia menyimpan dendamnya di dalam hatinya. Setelah mendengar kalimat ini, dia tidak membantu tetapi merasakan niat membunuh dan melambaikan tangannya. "Jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Tidak apa-apa untuk memukulinya. Paksa dia untuk mencari tahu bagaimana mengembangkan keterampilan bela diri itu." Sosok batu kecil, terakhir kali, Neyong hanya memiliki satu keterampilan bela diri yang tidak berguna baginya, yang secara alami iri dengan panen Yangke. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Yangke, itu pasti lebih berguna daripada miliknya. Begitu kata-kata itu jatuh, Neyong adalah orang yang pertama yang bergegas. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup telapak tangannya, dia menyerang Yangke dengan aura berbahaya. Jelas dia telah memutuskan untuk mempertahankan Yangke di sini, dan itu adalah keterampilan bela diri terkuatnya saat dia bergerak. Ketika 4 lainnya melihat Neyong menyerang, mereka mengandalkan status mereka dan menonton dari pinggir. Lagi pula, kekuatan Yangke terlalu rendah, dan Neyong saja sudah cukup. Tidak hanya itu, salah satu dari mereka bahkan mengomentari gerakan Neyong. "Saudara muda Nie, sangat pandai menggunakan telapak tangan. Tampaknya dia telah berusaha keras dalam gerakan ini." 3 lainnya juga sedikit mengangguk, jelas setuju dengan dia. Segera dengan telapak tangan terbuka, angin sepoi-sepoi bertiup ke wajah, membunuh musuh yang tidak terlihat. Neyong juga menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mendapatkan keterampilan bela diri ini. Menggunakan langkah seperti itu untuk berurusan dengan seorang seniman bela diri di alam Yuanke jelas merupakan masalah 10 jari yang mencubit paku, jadi seharusnya tidak ada ketegangan. Saat ini semua orang hampir bisa membayangkan adegan Yangke dikalahkan dan terluka. Tapi dihadapkan dengan telapak tangan seperti itu, Yangke baru saja memukulnya. Segera tinju dan telapak tangan saling terkait dan energi gelap yang lembut mengalir ke tubuh Yangke. Mengalir di sepanjang meridian, itu membuat vitalitas Yangke melambat. Seolah-olah meridian di lengannya melunak di bawah hembusan angin. Neyong menyeringai, "Yangke, kakak senior akan melumpuhkan lengan Anda dan ini adalah pelajaran kecil untuk Anda." Wajah Yangke tiba-tiba memancarkan jejak keganasan dan vitalitas di tubuhnya melonjak dengan ganas, menahan invasi kekuatan telapak tangan King Feng sehingga rencana Neyong gagal dalam sekejap. "Anda masih ingin melawan?" Neyong menggertakkan gigi, merasa malu karena dia tidak bisa mengalahkan Yangke dengan satu gerakan. Kemudian mengejek dan berkata, "Meskipun vitalitas Anda juga dianggap agung, tetapi kekuatan ini terlalu lemah. Jadi biarkan saya melihat bagaimana menahannya."
Angin sepoi-sepoi datang, tapi kali ini ada arus bawah yang tersembunyi di gumpalan angin. Jelas ada perubahan susulan, tapi Yangke tidak lagi menyembunyikan kecanggungannya. 36 meridian di tubuhnya membengkak dan kerja keras hari itu membuahkan hasil pada saat ini. Ledakan Yan-Yang. Sudah saya bilang kekuatan Anda terlalu lemah. Naeyeong mencibir lagi dan lagi, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kekuatan telapak tangan yang lembut itu tiba-tiba berubah menjadi angin dan gelombang yang keras. Dan dia membuka gulungan itu ke arah Yangke dengan ganas. Sepertinya dia telah memutuskan untuk menghancurkan salah satu lengan Yangke. Namun ledakan Yan-Yang Yangke juga meletus secara bersamaan. Tuar! Terdengar ledakan keras dan bola api tiba-tiba muncul. Kemudian semburan cahaya membuat area beberapa meter di sekitarnya seterang siang hari. Dan cahaya yang menyilaukan menyebar. Yang membuat semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Apa? Naeyeong terkejut. Telapak tangan King Feng-nya menyembunyikan perubahan besar dalam hal mematikan. Tapi dia tidak menyangka pukulan Yangke yang tampaknya biasa sama juga sangat luar biasa. Bahkan metode keduanya sangat mirip. Jadi dengan hembusan angin telapak tangan dan kekuatan tinju, keduanya berimbang. Segera dua erangan teredam terdengar dan Naeyeong mundur lebih dari selusin kaki sebelum diblokir oleh pohon besar. Kemudian dia memuntahkan, tiba-tiba menderita luka serius. Namun itu juga sulit bagi Yangke. Kekuatannya 6 atau 7 tingkat lebih rendah dari Naeyeong, dan dia jarang bisa mengandalkan kekuatan seni bela diri untuk melawan suatu gerakan. Bagaimana dia bisa aman jika Naeyeong terluka? Tapi Yangke tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan sedikit pun, dan mundurnya Naeyeong dengan satu gerakan, tulang-tulang di tubuh berdentingan, dan arus hangat mengalir ke seluruh tubuh. Dan vitalitas menjadi sangat gelisah. Dengan kecepatan secepat guntur, dia meninju 4 orang berturut-turut, mengenai 4 orang di sekitarnya, dan 4 api menyala bersamaan. Gelombang udara yang ganas dan pembunuhan mengejutkan semua orang. Tapi keempat orang ini lebih kuat dari Naeyeong, dan Yangke mengambil tindakan tergesa-gesa. Jadi tentu saja dia tidak bisa menyakiti mereka. Tapi setelah mereka memblokir gerakan tersebut, Yangke tidak terlihat jauh. Suara Yangke datang. Naeyeong, sampai jumpa lagi, saya akan mengambil hidup Anda. Suara itu sangat tidak menentu sehingga tidak mungkin untuk mengatakan dari arah mana Yangke melarikan diri. Junior Neo. Satu orang buru-buru melihat ke arah Naeyeong. Hanya untuk melihat bahwa darah meluap dari sudut mulutnya dan ada rasa keengganan yang mendalam di matanya. Bahkan masih ada sedikit ketakutan dan wajahnya terlihat jelek. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Naeyeong berdiri dengan punggung tertahan. Yangke terluka, cepatlah, kita tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Masih mengejarnya. Yangke tidak merayakan liburan juga. Dia datang ke sini hanya untuk menghibur Naeyeong, hanya untuk membuat pertunjukan untuk si Hong Chen. Sekarang dia telah melarikan diri, mengapa mengejarnya? Entah bahaya apa yang tersembunyi di gunung yang tinggi ini. Jika Anda bertemu 1 atau 2 monster kuat, berapa banyak orang yang harus menjelaskan semuanya? Naeyeong memperhatikan perubahan sikap mereka berempat dan buru-buru berkata, kalian telah melihat kekuatan seni bela dirinya kan? Itulah yang dia dapatkan beberapa hari yang lalu. Dengan keterampilan bela diri ini, dia benar-benar bisa melukai saya. Apakah kalian tidak tergoda? Mendengar apa yang dia katakan, para murid pavilion surga tinggi semuanya bersorak. Setelah ragu-ragu sejenak, seseorang berkata, kalau begitu, kejar. Tapi mari kita buat kesepakatan dulu. Kami hanya untuk keterampilan bela diri itu. Keluhan apapun antara Anda dan Yangke, Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Jangan libatkan kami. Anda bisa membunuhnya. Hapuskan dia.
Tidak apa-apa, tapi Anda sendiri yang menanggung akibatnya. Itu wajar. Neyong mengutuk dengan ekspresi galak di wajahnya. Beraninya Anda mengancam saya? Anfa yang seperti apa? Anda ingin mengambil nyawa saya? Jangan biarkan saya menangkap Anda, atau Anda akan melihat saya. Siapa yang akan mengambil nyawa siapa? Setelah itu, dia mengejar terlebih dahulu dan 4 lainnya saling memandang dan mereka semua merasa bahwa Yangke sudah dikutuk. Jika dia benar-benar ditangkap oleh Neyong kali ini, nyawanya pasti akan hilang. Neyong telah merencanakan pembunuhan. Tepat di sebelah danau kecil tempat Lan Clody dan Du Yisuang mandi sebelumnya, Yangke akhirnya tidak bisa menahan nafas dan mengeluarkan seteguk darah. Meskipun dia baru saja lolos dari bencana, tetapi bahaya dalam pertarungan saat itu tidak ada orang lain yang bisa mengerti kecuali Yangke. Beberapa orang ini semuanya adalah aerodinamis sejati. Meskipun Neyong yang memiliki kekuatan terendah, tetapi dia telah mencapai tingkat aerodinamis keempat, dan yang tertinggi mungkin sudah berada di tingkat aerodinamik ke-7 atau ke-8. Jadi sama sekali tidak sebanding dengan musuh yang ditemui di lembah 9 Yin. Jadi dapat dikatakan bahwa salah satu dari mereka hampir setara dengan Ben Feichen setelah kultivasinya disegel hari itu. Jadi jika bukan karena gerakan pembunuhan mendadak dari ledakan Yanyang, Yangke tidak akan bisa lolos dari pengepungan mereka. Bagaimanapun, dia harus berhadapan dengan 5 orang berbeda. 5 jenis energi gelap diserbu ke dalam tubuh, belum lagi luka yang diderita. 5 jenis energi gelap mengalir melalui meridian, membuat vitalitas seseorang tidak berjalan lancar. Jika tidak ditemukan tempat yang aman sesegera mungkin, tempat untuk mengatasi energi gelap ini, saya khawatir akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Tapi para pengejar di belakangnya semakin dekat dan dekat. Yangke membungkuk dan mengubur darah yang dia keluarkan di tempat, lalu diceburkan ke dalam danau. Sekarang Yangke tidak tahu apakah dia akan menghadapi bahaya di hutan. Tetapi dengan kondisinya saat ini, jika dia menghadapi bahaya, dia mungkin tidak dapat melawan. Jadi dia hanya bisa kembali ke jalur aslinya. Hanya yang dia berjalan melalui jalan adalah yang paling aman, dan danau ini juga merupakan tempat persembunyian terbaik. Jika Neyong dan orang-orang itu tidak berani turun untuk menyelidiki, Yangke bersedia melihatnya, harus menghadapi serangan balik Yangke. Sambil menahan nafas, Yangke menyelam ke dalam danau, menyembunyikan tubuhnya di kegelapan. Bagaimanapun danau ini sangat besar. Tetapi Yangke tidak menyangka akan menjadi sangat dalam, dan dia telah menyelam lebih dari 10 kaki tanpa mencapai dasar danau. Sebaliknya, air danau di bawah semakin dingin dan pahit, jadi Yangke tidak berani melangkah lebih jauh ke hilir. Yangke hanya melayang di dalam air, mendengarkan gerakan di atas. Benar saja, setelah beberapa saat, Neyong dan yang lainnya mengejar ke sini. Meskipun Yangke berlari jauh-jauh untuk menyembunyikan keberadaannya, orang-orang ini memiliki intuisi, dan ada Neyong yang telah berakting dengan Yangke selama beberapa hari ini. Saat ini, suara beberapa orang terdengar di tepi danau, dan segera seseorang melompat turun. Merasakan itu, wajah Yangke merosot. Dia tidak berharap orang-orang ini menjadi penentu, atau dia meremehkan kebencian Neyong padanya. Jadi terpaksa melakukannya. Yangke hanya bisa terus menyelam ke bawah danau di sekitar sedingin es. Tapi untungnya, Yangke mempraktekkan seni yang sejati. Energi vital yang sejati yang sangat mengalir ke seluruh tubuh, dan rasa dingin bukanlah halangan. Sekarang orang yang terjun ke dalam telaga berenang mengelilingi telaga, mencari beberapa saat, namun tidak menemukan apapun, dan mereka tidak berani masuk terlalu dalam, jadi mereka naik lagi. Setelah mencari-cari beberapa saat, Neyong dan yang lainnya akhirnya meninggalkan tempat itu. Namun Yangke merasa pusing dan seperti akan mati lemas di bawah air. Meskipun dia telah mencapai lantai 7 alam Yuanke dan nafasnya lebih panjang dari orang biasa, tetapi ada batasnya. Dan sekarang dia sudah hampir mencapai batasnya. Jika orang-orang itu tidak pergi, keadaan mungkin akan menjadi sangat merepotkan. Saat Yangke hendak pergi ke hulu, ada suara mendesing di telinganya.
Mendengar gerakan ini, Yangke segera menjadi waspada dan menoleh untuk melihat sekeliling. Tapi tidak ada yang dia temukan. Setelah beberapa saat, terdengar suara bisingan lagi yang terdengar seperti angin. Aneh, dari mana datangnya angin dari dasar danau? Dengan curiga, Yangke melihat ke arah sumber angin, mengalihkan pandangannya. Ekspresinya tidak bisa menahan gemetar. Dia mengutak-ngatik air danau dan berenang ke bawah. Kemudian dia menemukan lubang gelap di dasar danau. Saat dia sampai di pintu masuk gua dan mendengarkan baik-baik, memang terdengar samar-samar suara angin menderu. Mata Yangke berkedip. Dia yakin pasti ada ruang tanpa air di ujung lain lubang hitam, dan itu juga jalan keluarnya. Jika tidak, maka tidak akan ada rumor yang beredar. Setelah memikirkannya, Yangke langsung terjun ke dalam lubang hitam. Bagaimanapun, Neong dan yang lainnya masih mencari di luar. Jika Yangke keluar sekarang, meskipun dia bisa aman untuk sementara waktu, ada resiko digeledah. Jadi mengapa tidak masuk ke dalam lubang hitam ini untuk mencari tahu? Jika tebakannya benar, maka dia akan memiliki tempat tinggal yang aman. Lubang hitam ini sangat panjang, sekitar 100 kaki atau lebih. Pertama menyebar ke bawah, lalu menjadi jalan lurus dan akhirnya naik terus. Tepat ketika Yangke hampir kehabisan nafas, dia akhirnya muncul di permukaan. Mengulurkan tangannya untuk menyeka air yang mengalir di wajahnya. Yangke menoleh dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa segala sesuatunya seperti yang dia duga. Tempat di mana lubang hitam mengarah adalah ruang kosong. Ini seharusnya sebuah gua. Yangke perhatikan sebelumnya ada puncak gunung di sebelah danau kecil. Lubang hitam di dasar danau harus terhubung ke sebuah gua di puncak gunung ini. Angin mengalir ke dalam gua dan suara siulan disalurkan melalui lubang hitam ke dasar danau. Jadi dia menyadarinya. Gua ini sangat kering dan ada beberapa stalaktik yang tergantung terbalik di atasnya, seperti tombak. Setelah melompat keluar dari air dan memeriksa sedikit di sini, Yangke merasa lega karena tidak ada jejak aktivitas kehidupan di sini. Jadi seharusnya sangat aman. Mengistirahatkan pikirannya, Yangke kelelahan dan dia segera duduk bersila. Mengoperasikan seni yang sejati untuk mengeringkan pakaiannya dan kemudian mulai mengeluarkan energi gelap yang telah ditembus oleh 5 orang ke dalam tubuhnya. Kekuatan mereka jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri, jadi Yangke tidak bisa segera menghilangkan energi gelap ini. Jika mereka adalah musuh dengan kekuatan yang sama, mereka tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Bagaimanapun vitalitas dalam tubuh Yangke kuat dan murni. Bahkan jika itu diserang oleh energi gelap, selama diselesaikan tepat waktu, tidak akan ada bahaya tersembunyi. Sebagai seniman bela diri lain di tingkat ke-7 Yuanke, sekarang dia hanya bisa menunggu energi gelap ini mengikis meridiannya. Oleh karena itu, di antara para prajurit, mereka yang memiliki kekuatan tinggi dan mereka yang memiliki kekuatan rendah, memiliki kemampuan mutlak untuk mengendalikan hidup dan mati. Setelah lebih dari 1 jam, Yangke membuka mulutnya dan memuntahkan bola darah hitam yang menunjukkan bahaya tersembunyi di tubuhnya benar-benar teratasi. Namun dia tampak sedikit lemah, tapi tidak ada lagi perasaan menghalangi di meridian. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.